Oke, selamat sore rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sore ini dapat hadir. Adapun yang akan disampaikan bahwa klien kami Nabila telah menjadi korban daripada satu dugaan perbuatan peristiwa pidana penganiayaan yang kami duga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh klien kami. Artinya tidak ada hubungan pertemanan antara mereka, tapi orang yang kami laporkan ini dia salah satu follower kamu ya, salah satu follower di akun media sosial Instagram, dan pada saat itu kebetulan ketemu. Kalian nggak ada janjian, jadi tidak ada janjian, tidak juga diundang di satu acara tempat yang bersamaan, tapi secara tidak sengaja pada hari itu bertemu ya di salah satu tempat dalam suasana atau duduk yang terpisah. Menurut keterangan dari klien kami bahwa si terlapor, kami sampaikan terlapor karena kami sudah melaporkan kemarin secara resmi. Si terlapor ini begitu melihat ada Nabila mendatangi sofa Nabila ya. Ya, jadi perlu digarisbawahi, si terlapor inilah yang nyamperin atau mendatangi sofa Nabila. Lalu apa? Waktu sampai di sofanya Nabila dia bilang apa? Iya, dia bilang kenapa unfollow Instagram gue. Itu aja yang dia sampaikan. Iya. Dia bilang kenapa lo unfollow Instagram gue gitu. Padahal aku secara personal juga nggak kenal. Terus yang mulai menampar gue siapa? Mbak atau dikatakan kalau dari sana katanya Mbak yang menampar mulai. Sekarang gini aja logikanya ya, terlapor dari pihak kita ini mendatangi sofa Nabila, lalu dia menyatakan, Nabila, kamu kenapa unfollow Instagram aku gitu ya? Masa iya dia yang nampar? Kan nggak masuk akal gitu loh. Saya yakin semua masyarakat Indonesia dan netizen khususnya juga orang-orang pinter ya, kan sangat tidak masuk akal kalau orang tersebut datang ke sofanya Nabila, tanya Nabila kenapa di unfollow saya, lalu masa iya Nabila melakukan kekerasan terhadap dirinya gitu. Artinya Mbak Nabila nggak menampar Mbak ya? Saya bilang seperti itu. Cuman aku sempat ada melakukan perlawanan perlindungan diri sih, karena ada Serangan dari dia. Berarti bisa dibilang itu dibantah Mbak ya? Semua ada tamparan, penyiraman kayak gitu ada benar apa enggak? Nggak ada. Nggak sama sekali. Nah kalau ada pencakaran segala macam kan dia mengatakan ada cakar, ada bekas-bekas itu gimana? Iya, itu salah satu perlindungan diri aku sih. Mungkin pada saat dia jambak aku ada kayak perlawanan gitu. Muka aku juga patah karena dia juga nyakar di bagian mata sampai software aku tuh, aku kan pakai contact lens itu lepas, terus baret bagian sini masih ada sih bekasnya, dan videonya semua aku udah rekam dari pertama kejadian tuh, aku udah ambil videonya semua. Oke, jadi diluruskan, artinya gini, kenapa terjadi satu peristiwa ada kekerasan ya antara mereka berdua. Tentunya ada yang memulai. Siapa yang memulai? Nah, yang memulai ini itu dari pihak si ini ya, si H ya, si H. Jadi ini mesti dibedakan bahwa dengan dia datang ke sofa Nabila itu, ya tidak ada kekerasan di situ, betul? Nggak ada sama sekali. Nggak ada kekerasan sama sekali, baik yang dilakukan oleh Nabila maupun dari orang yang berinisial H. Tidak ada kekerasan di sofa itu. Tapi ketika mau pulang, Nabila jalan ke Vale ke depan untuk nunggu mobil. Dia ikut turun, nyamperin. Itu ceritanya. Terjadilah kejadian. Dia turun nyamperin, dia melakukan apa? Manggil kamu kah? Iya, dari belakang kayak, lo kenapa nyiram air? Padahal aku sama sekali ada penyiraman itu. Apa yang dia lakukan? Kayak sebenarnya kayak jambak sih, dan aku tuh ada kayak apa ya, refleks itulah kayak aduh gitu.
Jadi perlu diperjelas dan dipertegas bahwa klien kami Nabila, kronologisnya adalah secara singkat, terlapor berinisial H itu adalah follower dari klien kami, bukan klien kami yang follower. Terlapor H, itu yang pertama. Gitu ya. Klien kami tidak mengenal dan tidak mengetahui terlapor berinisial H itu yang pertama. Dan yang kedua, pada saat di tempat, artinya pada saat penempatan waktu itu tidak ada mengundang maupun diundang yang bersangkutan terlapor berinisial H itu oleh klien kami. Jadi harus diperjelas dan dipertegas teman-teman bahwa acara tersebut tidak ada keterikatan dan keterkaitan dengan terlapor berinisial H tersebut. Itu murni acara klien kami dengan teman-temannya. Nah, yang ketiga, seperti yang tadi disampaikan oleh klien kami, bahwa justru terlapor yang berinisial H itu yang menghampiri dan menanyakan. Bisa diulang, menanyakan tentang apa? Kenapa lo unfollow Instagram gue? Itu jelas. Artinya, inisiasi terhadap pertemuan itu bukan berada di klien kami. Terlaporlah yang berinisial H yang menghampiri, mendatangi klien kami. Secara logika tentunya klien kami tidak ada kepentingan apapun, sehingga katakanlah melakukan dugaan penganiayaan, tidak. Secara logika itu yang harus dipastikan. Dan peristiwa itu pun terjadi di tempat yang berbeda. Artinya ketika klien kami sudah dalam tanda petik ingin pulang bersama teman-temannya, jadi nggak ada keterikatan nih dengan terlapor berinisial H. Ketika sudah pulang, tentunya kan menunggu mobil karena valet, betul kali ya. Nah, informasi yang kita terima dari klien kami itu dihampiri. Seperti tadi yang dijelaskan juga oleh klien kami ya, Nabila. Lebih kurang seperti itu, betul ya? Dihampiri kan, gitu ya. Dan kamu refleks gitu ya. Saya kira demikian yang harus diperjelas terhadap kronologis yang ada. Nabila, kalau itu kan di kafe ya, ada unsur misalkan dari si A-nya atau berbau misalkan alkohol atau apa yang akhirnya terpengaruh menjadi seperti itu? Enggak atau nggak tahu? Nggak tahu. Nah, kemarin udah sempat ngelaporkan di Polres masalah seperti apa update lapornya dan kenapa ngelapor? Saya kenapa ngelapor? Ya sebenarnya itu masalah apa ya? Artinya gini, mungkin bisa diluruskan bahwa kalau masalah lapor melapor itu adalah hak, ya, hak setiap orang sebagai warga negara Indonesia ketika dia merasa, ya, ada seseorang yang menyerang, ada merasa dirugikan, itu adalah hak daripada Nabila. Kenapa mungkin kemarin dilaporkan? Karena tidak ada permohonan maaf ya. Nah, karena tidak ada permohonan maaf dari orang yang berinisial H ini, sehingga Nabila sadar dia mempunyai hak ketika dia diserang, ketika dia merasa tidak nyaman ya atas perlakuan daripada saudari H tersebut, maka dia melaporkan ke pihak Polres Jakarta Selatan. Berarti Nabila nggak ada ajakan damai untuk mereka ya? Kan mereka bilang katanya mau damai. Itu berpulang kepada terlapor ya, ini saya Katanya itu. ada kabar pihak Nabila sendiri minta damai gitu ke mereka gitu. Begini loh rekan-rekan, klien kami ini korban, makanya melaporkan. Karena korban itu kan hak individu, hak setiap warga negara ketika menjadi korban. Ya, harus pertegas klien kami ini korban. Tapi Ya. kabarnya untuk ngajak damai itu gimana? Ada apa enggak gitu dari pihak Nabila sendiri gitu? Dari pihak sana kan ngakunya sudah ada ajakan untuk berdamai gitu. Itu benar apa Yang enggak ngajak gitu? siapa? Pihak Nabila. Sekarang kan Tim logikanya kuasa hukumnya katanya ya. nggak ada, tim kuasa hukumnya kita. Nggak, kuasa hukum yang Kuasa sama hukum Nabila. bilang Nabila ngajak damai bang. Nabila ngajak. Sekarang logikanya begini, sederhana saja, apalagi yang ngomong kuasa hukum. Kalau orang menjadi korban dan dia membuat laporan polisi, kira-kira mungkin nggak seorang Nabila yang ngajak saudari H itu untuk berdamai? Tolong dijawab sama kuasa hukumnya saudari H. Mungkin nggak seperti itu? Ya, jadi jangan dibolak-balik. Kita bicara proses hukum saja, bahwa ini faktanya sebagai korban Nabila tidak mengenal saudari H, ya. Nabila tidak memulai mendatangi atau menyerang terlebih dahulu, tapi justru sebaliknya, sehingga Nabila merasa menjadi korban dan Nabila melaporkan ke pihak kepolisian sebagai warga negara yang mempunyai hak hukumnya, kan begitu.
Berarti Nabila langsung lapor malam itu juga atau berapa hari dulu kita juga? 1 hari sesudah Kejadian. Besokannya berarti. kebesokannya. Jadi begini, kejadian itu kan dini hari, ya, kurang lebih setengah 1 dini hari Minggu. Jadi kejadian ini yang pertama bahwa klien kita tidak pernah mengenal H dan tidak ada penyiraman, itu harus pertama. Yang kedua, yang datang ke lokasi itu tidak diundang sama klien kita. Justru dia yang datang bolak-balik di sofa itu, lalu nanya, kenapa you unfollow saya, kan gitu. Selanjutnya klien kita turun ke bawah, ke vale, dia mengikuti dari belakang. Ditanya, loh setelah kenapa kamu nyiram saya? Klien kita bilang tidak ada penyiraman, dijambaklah rambutnya. Lalu klien kita membela diri dong. Nanti lihat videonya lah, luka-luka yang terjadi klien kita. Jadi pertanyaan kita adalah kenapa klien kita melapor? Karena klien kita adalah sebagai korban, ya, sebagai korban daripada penganiayaan sehingga terjadi laporan itu. Sekarang pertanyaan kita, kenapa sih orang yang tidak diundang lalu datang lalu nanya kenapa kamu unfollow saya? Lalu menyerah. Apa urusannya? Mau follow mau unfollow kan terserah kita dong. Masa dipaksa-paksa untuk follow seseorang, kan tidak mungkin begitu. Berarti ada kepentingan apa tiba-tiba di sofa dia datang, bukan diundang, tidak dikenal, datang nanya seperti itu, lalu ngaku-ngaku disiram, lalu ngikutin ke bawah ke ke vale, Ada niat. dari belakang ada niat. Jadi yang melakukan duluan itu bukan klien kita. Klien kita justru membela dirinya karena rambutnya dicambak.